Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung tahun 2015 dan akan segera memasuki tahun 2016. Indonesia dengan nakoda barunya, Presiden Joko Widodo tengah berusaha merajut impian dan nawacitanya di tengah pelik dan tidak menentunya keadaan yang terjadi sepanjang tahun 2015 yang dinamis serta penuh kejutan ini. Seluruh target yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya membutuhkan sebuah skenario yang matang dan penuh pertimbangan, terutama skenario tentang perekonomian negara secara holistik yang tertuang dalam sebuah instrumen bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional tahun 2016, yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. APBN ini akan menentukan masa depan Indonesia 1 tahun ke depan. Dan untuk mengupas topik APBN 2016 siang ini, saya menghadirkan seorang pakar yang ahli di bidangnya, seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Joshua Wilson Chiang. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang, Bang. Silakan duduk, Pak. Oh iya. Waduh, apa kabar, Bang, ini, Bang? Sehat. Waduh, alhamdulillah. Ya, gimana, Bang? Hari ini kita akan membahas tentang APBN 2016. Suatu isu hangat yang baru diresmikan beberapa saat yang lalu. Benar, Bang. Kira-kira apa yang spesial dari APBN 2016 ini sehingga kita perlu untuk mengangkatnya dalam diskusi kita pada siang hari ini? Gini ya, Bang, ya. Kalau APBN ini sangat menarik untuk dibahas. Karena apa? APBN ini adalah kerangka kerja pemerintah untuk setahun ke depan, untuk jangka waktu 1 tahun. Dan kita perlu ingat, kita sudah ada di penghujung tahun 2015 dan akan memasuki 2016. Dan apa yang membuat APBN 2016 ini spesial? Ini pertanyaan banyak orang di sini ya. APBN 2016 ini spesial karena APBN itu tidak bisa dilepaskan dari faktor politik, Pak. Oh iya. Jadi misalnya kita bisa melihat, kalau kita tarik ulur ke belakang, APBN 2015 disusun pada tahun anggaran 2014 oleh rezim presiden sebelumnya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena kalau kita lihat, APBN 2015 ini diresmikan kira-kira Oktober tahun 2014. Sedangkan Presiden Joko Widodo yang baru terpilih waktu itu dilantik tanggal 20 Oktober 2014. Otomatis seluruh rangka kerja dan rangka pemikiran untuk tahun 2015 masih berpacu pada pemerintahan sebelumnya. Iya. Nah, apa yang menarik spesial untuk 2016 ini? APBN 2016 ini adalah APBN pertama yang didesain dan dirancang oleh rezim baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala serta seluruh kabinet kerjanya. Ini yang pertama kali. Jadi tumpuan harapan masyarakat ini sangat terbeban pada mereka. Ini yang menarik. Yang kedua, yang spesial adalah APBN 2016 ini disusun di saat terjadi tren perlambatan ekonomi dunia dan tren perlambatan ekonomi Indonesia. Ini sangat menarik karena sangat sangat fluktuatif, sangat tidak menentu. Ini menarik. Berbicara soal rezim yang baru, pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat, tentu APBN kita ini disusun dengan berbagai dasar-dasar tertentu. Benar. Kira-kira apa saja sih, Bang, yang mendasari penyusunan APBN 2016 ini? Nah, begini. APBN ini adalah memiliki suatu pedoman. Pedoman apa sih yang biasanya digunakan oleh pemerintah untuk menyusun suatu anggaran pendapatan dan belanja negara? Kita punya yang namanya asumsi dasar umum, yang antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, lalu ada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, tingkat suku bunga SPN 3 bulan, lalu juga ada harga minyak per barel, lifting minyak dan lifting gas per barel per hari. Nah, ini kita bahas satu-satu ya, Bang ya? Nggak apa-apa ya? Ya. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi diperkirakan untuk 2016 ini kita akan bergerak 5,3%. Ya, agak melambat sih dibandingkan dengan tahun 2015 yang diperkirakan asumsinya 5,7%. Karena seperti yang kita tahu, ekonomi global ini sedang melambat, dan juga ekonomi Indonesia juga mengikutinya. Dan juga
Kalau kita bicara masalah inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu 4,7%. 4,7% ini sedikit lebih rendah dibanding tahun 2015 yang sekitar 5%. Lalu yang ketiga adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang tadinya dipatok 2015 sekitar 12.500, ternyata setelah mengalami gejolak dan fluktuasi yang luar biasa, ternyata ditetapkan untuk 2016 sekitar 13.900. Jadi cukup tinggi ya. Karena ya kita bisa lihat hari ini rupiah sekitar 14.000. Ini level psikologis yang cukup cukup menekan gitu. Kalau untuk kembali ke 12.500 sangat sulit sekali ya. Lalu untuk tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang tadinya di set 6,2%, sekarang jadi 5,5% saja, Bang. Lalu harga minyak per barel. Nah, ini yang menarik, Bang. Sebelumnya harga minyak per barel itu rata-rata $60 per barel ya. Sekarang kita untuk asumsi 2016 itu sekitar $50 per barel, karena kita bisa melihat pada periode-periode bulan-bulan sebelumnya bahwa harga minyak ini sangat bergejolak ya, Bang ya. Sempat turun anjlok ke level $35 per barel. Ini sangat rendah. Jadi pemerintah tidak berani membuat asumsi yang tinggi. Jadi $50 saja ditetapkan. Lalu untuk lifting minyak. Nah, ini lifting minyak ini kita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari APBN 2015 ini sekitar 825.000 per barel per hari. Nantinya untuk 2016 diperkirakan sekitar 830.000 per barel per hari. Nah, untuk lifting gas sendiri ini berkebalikan dengan lifting minyak. Agak sedikit menurun kita. 1.221.000 barel setara minyak per hari. Nanti untuk asumsi tahun 2016 itu menjadi 1,155 ribu barel setara minyak per hari. Itu seperti itu, Bang. Dan untuk sebenarnya ini saya buka fakta ya, Bang ya. Untuk pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah ini 2 dari 8 poin ini yang direvisi oleh pemerintah dan DPR saat hendak memutuskan APBN ini. Jadi tadinya ya, Bang ya, pertumbuhan ekonomi yang diajukan oleh pemerintah di RAPBN 2016 itu 5,5%, tapi karena dianggap kurang realistis, jadi diturunkan. Karena mengingat akhir tahun ini saja berapa? Wah, agak rendah, Bang ya. Dan untuk nilai tukar rupiah pertamanya di set 13.400. 13.400 tuh bukan level yang masuk akal gitu loh. Sekarang aja 13.800 sampai 14.000 range-nya. Bagaimana kita mencapai 13.400 dalam waktu yang sedemikian pendek gitu loh, Bang ya. Apalagi di akhir tahun. Begitu, Bang. Kira-kira dasarnya. Melihat berbagai dasar dan perubahan-perubahan yang terjadi, kira-kira apa sih perbedaan yang terlihat gitu dari APBN 2015 dengan APBN yang baru 2016 ini? Nah, ini salah satu isu yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling menarik, pemirsa. Perbedaan APBN 2015 dan 2016 ini terletak pada bagian mananya sih? Tentu kalau misalnya kita bicara masalah beda pemerintahan, pasti beda cara kerja, beda rangka berpikir. Nah, Presiden Jokowi lebih menekankan kepada infrastruktur, kesehatan, dan daerah. Ini yang bisa kita cermati ya. Ini kita coba lihat sedikit faktanya. Di APBN 2015 untuk belanja infrastruktur itu hanya sekitar 290,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk APBN 2016 ini akan dipatok sekitar 313 triliun. Dianggarkan 313 triliun. Ini kenaikan yang cukup besar ya, sekitar berapa nih? 20 sekian triliun. Ini hasil dari pengurangan subsidi lalu dialokasikan ke belanja infrastruktur sesuai janji Presiden Jokowi beberapa saat yang lalu. Lalu kita bisa lihat hal yang berbeda ya dengan APBN 2015. Yang kedua adalah anggaran belanja kesehatan yang tadinya hanya 74,3 triliun rupiah, sekarang naik pesat menjadi 104,8 triliun rupiah. Ini kenaikan yang cukup fantastis, Bang. Karena tadinya share atau proporsi
dari belanja kesehatan ini hanya 3,7% dari anggaran belanja negara. Sedangkan sekarang 5%. Ini 5% tuh bukan angka yang kecil loh, Bang. Naiknya 104. tinggi. Cukup tinggi. Ini naik sekitar 1,3%. Yang ketiga adalah alokasi transfer ke daerah dan desa, yaitu yang tadinya 33% saja sekarang menjadi 36,7% dari total anggaran belanja negara. Jadi kita bisa bandingkan dengan anggaran belanja kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Ini hampir sama proporsinya, beda sekian persen saja. Ini menandakan keseriusan pemerintah untuk membangun dari pinggiran, dari daerah, dari desa. Dan kalau kita telusur lagi ke dana desa, ini yang menarik, Bang. Sebelumnya pada masa pemerintahan SBY maupun Megawati, Gus Dur, sebelumnya tidak pernah ada dialokasikan alokasi dana desa. Tapi mulai tahun 2015 mulai dialokasikan sekitar 20,8 triliun, dan untuk 2016 ini kenaikannya fantastis sekali, Bang. Mencapai 100% lebih ke angka 47 triliun. Ini level psikologis yang lumayan signifikan menurut saya. Karena ini naik 1,2% dari belanja negara. Nah, dan yang keempat yang ini cukup kontroversial, Bang. Ini subsidi. Nah, masalah subsidi ini sangat ya, ada pro ada kontra. Kalau pemerintah Jokowi ini memusatkan berpandangan bahwa subsidi ini berfokus pada pengeluaran yang konsumtif, bukan yang produktif. Nah, jadi subsidi ini diturunkan di masa pemerintahan Jokowi tahun yang kedua ini hingga dari 212 triliun menjadi 182 triliun. Ini cukup besar. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya, Bang. Karena penurunan sebesar ini dari 11%, dibayangkan. Kita bisa bayangkan 11% menjadi hanya 8,7% dari anggaran belanja negara. Ini bukan sesuatu yang main-main. Padahal kalau kita lihat trennya, subsidi itu selalu meningkat, menaik dari tahun ke tahun. Nah, ini beberapa perbedaan yang sangat menunjukkan kekasan pemerintahan Jokowi. Jokowi JK. Benar. Gini, Pak. Kita telah melihat berbagai perbedaan yang ada pada APBN 2016 ini. Benar. Tentu ada dong persamaannya dengan APBN sebelumnya. Oh, ada. Jelas. Kira-kira apa saja sih perbedaan persamaan yang ada di APBN itu? Secara postur APBN memang ada beberapa yang sama pasti ya. Dari misalnya kalau kita tengok ke belanja negara. Belanja negara ini masih sebagian besar dialokasikan untuk belanja mengikat dan belanja wajib. Itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan untuk pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sama. Lalu kita bisa lihat juga dari sisi pendapatan, Bang. Sisi pendapatan itu masih didominasi oleh penerimaan pajak sebagai kontributor terbesar. Kontributor terbesar dalam pendapatan negara. Ini meskipun rasionya meningkat, tapi ini masih tetap menjadi andalan negara untuk mengisi pundi-pundinya. Yang ketiga adalah besaran pendapatan sekali lagi lebih kecil dibandingkan anggaran belanja, yang berarti kita defisit. Nah, defisitnya ini meningkat, kok ini kita lihat sejenak ya. Defisitnya ini meningkat sekitar 273 triliun atau yang tadinya defisitnya 2015 ini sekitar 1,9% dari PDB, sekarang 2,1%. Gini, ya. Baik, Bang. Melihat penyusunan APBN 2016 ini tentu telah dipikirkan oleh matang-matang oleh pemerintah sebelumnya. Kira-kira coba Bapak bisa kasih kesimpulan gitu tentang dampak dari APBN ini terhadap masyarakat. Dampaknya terhadap masyarakat ya. Baik, untuk konsekuensinya tadi saya lanjut sedikit ke yang defisit tadi ya, Bang ya. Oh, iya. Ini masih ada hubungannya sih. Konsekuensi kan kita defisitnya semakin besar nih. Nah, ini berarti kalau dampaknya ya pemerintah akan semakin terus bergantung pada pembiayaan baik domestik maupun dari luar negeri. Bukankah itu menunjukkan kalau kinerjanya memburuk gitu ya, Pak ya? Oh, belum tentu langsung bisa ditarik benang merah atau ditarik kesimpulan seperti itu, Bang. Jadi kita melihat dulu. Pertama keadaan negara kita. Negara Republik Indonesia ini termasuk negara yang statusnya seperti apa sih? Negara Indonesia ini adalah
masih termasuk negara berkembang. Iya. Nah, hakikatnya negara berkembang itu ya wajar saja kalau misalnya masih defisit, asal tidak lebih dari kadar yang 3%. ya benar, tidak lebih dari 3%, tidak lebih dari kadar yang ditetapkan. Karena kalau misalnya lebih, nah itu Presiden Jokowi bisa diimpeach itu. Wah. Ini bahaya. Iya. Asal masih ini 2,1% masih, menurut saya masih wajar ya. Lalu kalau kita menganalisis beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang terkait dengan perbedaan-perbedaan dengan tahun sebelumnya, yang APBN 16 dengan 15, saya setuju bahwa langkah menaikkan alokasi anggaran untuk infrastruktur ini memang merupakan langkah yang tepat. Kenapa? Karena pembangunan infrastruktur itu tentu meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Bisa secara langsung maupun secara tidak langsung, Bang. Kalau secara langsung kita bisa lihat dari apa? Peningkatan konektivitas nasional dan ketahanan energi. Bayangkan kalau misalnya infrastruktur kita gembleng terus, kita bangun terus. Wah, ini konektivitas nasional se-Indonesia ini bahkan semakin tinggi. Dan secara tidak langsung investor dari luar negeri itu pasti sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Karena dianggap lokasi investasi yang strategis, dan otomatis kalau investasi bermunculan menjamur di sini, dipastikan lapangan kerja ini tercipta. Nah, dan kita bisa melihat kalau misalnya kita bandingkan, kita tarik garis ke nawacita Jokowi. Ini sangat sesuai, Bang, dengan nawacita Jokowi yang ke-9, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ini melalui salah satunya pembangunan infrastruktur 2000 km jalan raya, pelabuhan, bandar udara, dan lain sebagainya. Ini sangat sesuai. Yang kedua adalah langkah menaikkan alokasi anggaran untuk kesehatan. Ini juga merupakan sebuah langkah yang tepat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tarik ke nawacita lagi, ini sesuai dengan nawacita Jokowi yang ke-6. Ini pemerintah ini konsisten ya, kalau saya anggap ya, kalau saya pandang. Karena nawacita yang ke-6 ini berbicara mengenai meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kalau kita menaikkan alokasi anggaran untuk kesehatan, otomatis anggaran pemerintah dapat membangun fasilitas kesehatan yang lebih luas. Dan dampaknya apa? Tingkat kesehatan masyarakat semakin tinggi karena semakin banyak orang miskin dibantu dengan subsidi kesehatan. Dan otomatis masyarakat di pelosok pun dapat menjangkau fasilitas kesehatan tersebut. Jadi Indonesia sehat itu semakin terwujud. Dan yang ketiga, kita bisa melihat dari alokasi ke daerah dan desa. Ini sangat menarik, Bang, karena belum pernah dalam sejarah Indonesia angkanya sebesar ini. Kita bisa melihat kalau misalnya kita tarik ke nawacita Jokowi yang kedua ya, Bang. Nawacita Jokowi yang kedua ini berbicara masalah membangun Indonesia dari daerah, dari pinggiran, dan dari daerah, dari desa dalam kerangka negara kesatuan. Nah, ini sangat pemerintah kok saya pandang ini sangat konsisten dalam menjalankan program-program yang disesuaikan dengan nawacitanya. Kenapa? Karena membangun dari desa itu berarti kita memperkuat peran desa, kita memperkuat peran daerah dalam membangun daerahnya masing-masing. Jadi tingkat pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan ini akan semakin mungkin tercapai. Jadi layanan publik juga semakin maksimal dan lain sebagainya. Dan yang keempat, untuk masalah subsidi, ini sangat bagus karena dari sektor yang konsumtif kita alokasikan, kita pindahkan ke sektor yang produktif. Jadi ini menurut saya sesuatu yang bisa diharapkan dari pemerintah kita. Dan harapan kita bersama untuk pemerintah ya, selain melalui anggaran ini, tentunya hal yang perlu dilakukan pemerintah selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas belanja melalui pengurangan sumber-sumber kebocoran atau leakage anggaran dan pengurangan kegiatan yang bersifat konsumtif, karena yang konsumtif itu tidak produktif ya, Bang ya. Iya, benar. Yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa masalah klasik penyerapan anggaran tak lagi berulang. Karena kadang penyerapan anggaran ini kita bisa lihat silpanya dari tahun ke tahun ini kan cukup besar ya, Bang ya. Sisa lebih penyerapan anggaran. Ini kita jaga supaya anggaran ini benar-benar terserap melalui apa? Pembinaan dan pengawasan lebih intensif terhadap pemerintah daerah. Karena yang tahu tentang
daerahnya masing-masing itu adalah pemerintah daerah. Sehingga kalau misalnya pemerintah daerah kita awasi terus, kita monitor apakah ini sesuai dengan kinerjanya, programnya sesuai dengan yang rancangan awal atau tidak. Ini kalau misalnya kita awasi, ini semakin baik. Jadi semakin besar anggaran yang terserap, harapannya. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Bang. Wah, ya. Sama-sama. Sangat Terima kasih. membuka wawasan sekali pembicaraan kita hari ini. Insya Allah ya. Membahas APBN 2016 sungguh suatu pembahasan yang sangat menarik. Karena APBN itu merupakan pedoman bagi pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Sebenarnya kita butuh waktu yang sangat banyak untuk bisa mengupas lebih detail lagi tentang APBN 2016. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, maka diskusi hari ini harus kita akhiri. Besar harapan kita dengan disahkannya APBN 2016 tepat pada waktunya, pemerintah bisa bekerja menjalankan program-program yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan maksimal dan penyerapan anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Sekian diskusi kita pada siang hari ini. Saya Surya Dagawan. Terima kasih.